Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Saya rasa saya sungguh yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Dan melalui malam hari ini kita semua percaya bahwa penyertaan Tuhan setia. Dia Allah Immanuel, Allah berserta kita. Amin. Dan Blessing Right Back Music Project menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun berada. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau naikkan pujian kita mau berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Karena hari ini mungkin hari yang bersejarah buat Indonesia. Salah satunya karena pandemi yang sudah berjalan 1 tahun. Dan mungkin dari beberapa dari kita merasakan dampaknya. Kesehatan, ekonomi, apapun itu, bahkan mental kita. Tapi satu yang kita yakini, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita punya Dia yang selalu memegang tangan kita dengan erat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita punya tangan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita bersuka cita. Kita mau nyanyikan Gloria. Gloria, Dia Allah yang layak terima segala pujian kita. Haleluya. Dapat tepuk tangan. Kau datang bawa pujian kami Tuhan. Memuji-Mu Yesus. Angkat suaramu, katakan
kasih Tuhan kita. Terima Haleluya. kasih Tuhan Yesus. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Kau Allah yang layak terima segala pujian kami Amin, Tuhan. amin, haleluya. Kau Allah yang bertata di atas segala pujian Yes, kami. benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan anugerah Amin. Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan. Kaulah Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kaulah harapan kami di dalam kesesakan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, nyatakan keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Dia mendengar setiap seruan kita. Dari manakah datang pertolongan kami Tuhan selain daripada-Mu? Yes, benar. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Amin. Bapa yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Allah yang sungguh memegang tangan kanan kami. Kami mau datang menyembah-Mu Yesus.
kuatkan, yes Tuhan. Aku bertahan. Terima kasih Yesus. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan kau kuatkan. Aku kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah Immanuel. besertaku. Haleluya. Haleluya. Kau Allah Immanuel. Kau beserta denganku Tuhan. Haleluya, selamat malam teman-teman. Saya ingin menyapa seluruh teman-teman yang sudah bergabung bersama kami dalam live YouTube. Dan juga mungkin ada teman-teman yang melihat tayangan ini setelah live event pada malam hari ini. Nah, saya Andreas Prasetyo akan menjadi host di malam hari ini. Dan selamat datang di Recognition Night yang dipersembahkan oleh BRB Music Project. Kita sudah dibuka dengan luar biasa oleh teman-teman dari BRB Music Project. Dan secara singkat, saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman tentang siapa itu BRB. BRB Community adalah sebuah komunitas yang mempunyai visi sederhana sekali, yaitu memberkati dengan cara sederhana karena kesadaran bahwa sudah diberkati dengan luar biasa. Jadi BRB yang didominasi oleh banyak anak muda hadir dengan kerinduan untuk bisa menjadi berkat dengan cara-cara yang sangat sederhana. Kalau teman-teman kepo, ingin tahu lebih lanjut tentang BRB, silakan menghubungi kami atau bisa juga klik link yang ada di deskripsi agar bisa ikut menjadi berkat dalam kesederhanaan. Kami punya tagline sederhana sekali. Jika saya katakan blessing right back, maka teman-teman harus menjawab it's time to be a blessing. Oke, setuju? Oke ya, saya mulai ya. Blessing right back. Apa jawabannya? It's time to be a blessing. Haleluya, luar biasa sekali. Dan hari ini seperti yang sudah di-mention oleh Kak Esrin tadi, bahwa pada hari ini tepat 1 tahun kita dikejutkan dengan berita yang diumumkan adanya pasien COVID-19 yang menggemparkan di Indonesia. Dan di bulan ini adalah tepat 1 tahun bagaimana sesungguhnya ini menjadi sebuah proses tempaan yang Tuhan izinkan kita lalui. Tetapi kalau kita melihat dan menyadari, kita ada sampai hari ini bukti penyertaan, kasih, dan kebesaran Tuhan itu nyata atas setiap kita. Dan malam hari ini bukan perayaan, tetapi bagaimana kita mengingat sepanjang tahun yang sudah kita lewati dan melihat karya Allah memelihara kehidupan kita. Dan acara malam hari ini adalah Recognition Night atau malam penghargaan yang akan diberikan oleh anak-anak muda kepada 2 orang hamba Tuhan yang berjuang luar biasa ketika menjadi pasien COVID-19, yaitu Pendeta Yosia Wartono dari Kediri dan Pendeta Agus Prihanto dari Bekasi. Dan saya ingin menyapa narasumber kita malam hari ini.
Selamat malam Pendeta Yosia Wartono dan Pendeta Agus. Bagaimana kabarnya? Selamat malam. Malam, kabar Diberkati baik. Tuhan. Nama saya, nama kecil Wartono, nama baptisan Yosia, sehingga nama saya lengkap Yosia Wartono. Bisa dipanggil Wartono, bisa dipanggil Yosia. Istri saya bernama Rina Indah Kristini. Kami suami istri, kami berasal dari gereja yang sama. Gereja Baptis Indonesia Colomadu. Kami dikaruniai 2 anak. Nomor 1 perempuan, ini berusia 25 tahun. Yang nomor 2 cowok, ini memasuki usia 21 tahun. Pelayanan saya di Gereja Baptis Indonesia Setiabakti Kediri. Saya adalah Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Setiabakti. Sejak 16 tahun yang lalu. Terima kasih. Nama saya sebelum ada nama baptisannya Agus Prihanto. Dan setelah dibaptiskan oleh Pendeta Guntur, saya ditambah nama Petrus. Jadi lengkapnya Pendeta Petrus Agus Prihanto. Biasa dipanggil Pak Agus gitu. Itu nama saya. Lalu saya sudah berkeluarga. Istri saya bernama Veronica Triwulaningsih. Saya dikaruniai 1 anak yang baru berumur 5 tahun, lebih sedikit, namanya Hans Aditama Guslan. Ya, saya berasal dari Gereja Baptis Indonesia Puspawarno, ya, Semarang. Dan sekarang saya melayani sebagai Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Taman Wisma Asri, Bekasi. Ya, demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta untuk perkenalan singkatnya. Dan di sesi yang pertama ini, izinkan saya untuk mengobrol-ngobrol lebih dahulu dengan Pak Pendeta Yosia Wartono. Dan berkenan Pak Pendeta nanti bisa memberikan dan menyampaikan terkait dengan apa yang saya tanyakan untuk semakin menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, Pak Pendeta Wartono bisa berbagi cerita tentang sudah berapa lama melayani sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta, dan bagaimana kesan singkat seorang Pendeta Yosia Wartono tentang kehidupan seorang pendeta itu. Baik, saya menerima panggilan pelayanan sejak kelas 2 SMA, 82-83. Lalu saya diminta oleh ayah kuliah dulu. Saya menyelesaikan kuliah di UNS, ambil bimbingan konseling karena saya merasa itu yang cocok untuk menjadi seorang pendeta. Sebelum selesai, saya sudah ikut ekstensi. Itu ekstensi sekolah tinggi teologi baptis yang ada di wilayah Solo. Lalu sebelum wisuda saya sudah masuk ke STBI, tepatnya 89 bulan Januari. Itu Citerem. Ya, itu Citerem, ya ikut Citerem. Dan sekaligus pada bulan itu juga, bulan Januari 89, saya dipanggil untuk pelayanan 10 waktu di salah satu cabang, yaitu di Tambak, Grogol, Solo Baru, Sukoharjo. Tahun 89. Sampai sekarang berarti 32 tahun. Setelah dari Tambak, selama saya 3 tahun pelayanan, saya pindah ke Kota Solo di Gereja Baptis Indonesia Bangunharjo, Warung Miri selama 7 tahun. Lalu saya pindah ke STBI menjadi dosen dan juga diberi kepercayaan untuk menjadi pejabat Gembala Sidang di Jatisari. Jadi di Semarang saya 7 tahun. Setelah itu pindah ke Kediri dari tahun 2005 hingga sekarang. Wah, luar biasa ya, panggilan yang begitu memang teguh dan dipersiapkan dengan luar biasa. Iya. Kesan singkat menjadi seorang Pendeta Yosia Wartono terhadap kehidupan itu gimana, Pendeta? Iya, gini. Sebetulnya siapapun
dipanggil sebagai apapun, kalau menghidupi panggilan itu perjalanan hidupnya selalu dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Sekalipun bukan berarti tidak lepas dari kesulitan, hambatan, tantangan, rintangan, tetapi hati penuh sukacita. Nah, yang kedua pendeta, terkait dengan setahun ini, apa dinamika kehidupan yang mempengaruhi bukan hanya kesehatan saja, tetapi karena virus COVID-19 ini ada banyak dampak yang disebabkan, baik itu pelayanan, keluarga, dan semuanya. Nah, ketika pendeta mengalami atau menerima kabar bahwa pendeta dan keluarga menjadi pasien positif COVID-19, itu bagaimana reaksi gereja, jemaat mendengar itu? Ya, baik. Jadi saya tanggal 28 Desember tes antigen, kami bermaksud liburan sebab kami sudah cukup banyak kerja keras di bulan Desember dan sebelumnya, dan kami ingin menggunakan waktu liburan, dan karena itu kami tes antigen itu. Saya dengan istri, dari hasil itu ternyata kami berdua positif. Esoknya tanggal 29 langsung kami PCR serumah. Ternyata kami bertiga kena. Anak saya nomor 1, tapi anak nomor 4 tidak. Setelah 5 hari di rumah, perkembangannya kok tidak baik. Lalu kami dimotivasi supaya segera ke rumah sakit. Jadi tanggal 3 bulan Januari saya pergi ke rumah sakit, ditawar di situ selama 5 hari. Kami satu ruangan, jadi bisa saling memotivasi. Kalau saya pribadi tidak kaget, karena memang itu sebagai konsekuensi yang harus mungkin kami alami sebagai seorang gembala sidang. Sebab dalam keadaan apapun, tugas pelayanan penggembalaan tidak boleh diabaikan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, baik pada waktu baik maupun tidak baik, pada waktu pandemi maupun tidak pandemi. Jadi segala konsekuensi dan risikonya kami sudah siap untuk itu. Dan saya menyampaikan khotbah itu pada bulan September, bahwa kalaupun kita sudah tertib menjaga diri dengan protokol kesehatan, tapi jangan sampai kita meninggalkan tugas dan kewajiban kita. Dan kalaupun sudah demikian rupa tetap kena, jangan pernah mengeluh, karena itu bagian dari kehidupan yang harus kita jalani begitu. Ketika saya antigen positif, lalu saya memberitahukan kepada ketua perancang dan mempercayakan semua pelayanan kepada ketua perancang untuk dikoordinasi. Jadi saya off selama maksud saya selama 2 minggu, tetapi ternyata selama hampir 1,5 bulan. Jemaat langsung mengambil tindakan untuk melakukan pelayanan oleh mereka, karena saya sudah menyerahkan semuanya kepada jemaat. Dan selama kami isolasi, jemaat secara bergilir menopang kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Dan bagaimana kemudian Pak Pendeta bersama keluarga, hal-hal yang dilakukan untuk berpikir positif di dalam menghadapi situasi itu, Pak Pendeta, sehingga bisa menorehkan untuk di platform bahwa Pendeta Yosia Wartono bersama keluarga sudah bebas atau sembuh dari COVID-19. Pikiran-pikiran positif seperti apa yang bisa dikeluarkan? Waktu saya masuk, saturasi saya turun. Kemudian temperatur suhu saya naik 38-39. Langsung ditangani secara intensif, dan kami bertiga satu ruangan, baik saya, istri, dan anak kami. Dan anak kami yang di luar itu selalu standby. Tolong kirim ini, kirim. Tolong kirim ini, kirim. Tolong kirim ini, kirim. Jadi kerjasama dalam satu keluarga yang menyatu itulah yang memberi kekuatan pada kami untuk siap menghadapi memberkati kami, sehingga dalam waktu 5 hari kami sudah diizinkan pulang. Apa yang menjadi pergumulan saat ini, Pendeta? Di dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun juga ada pergumulan apa untuk pelayanan dan gereja juga, Pendeta, yang bisa saling didoakan? Oke, baik. Pergumulan kami adalah bagaimanapun keadaannya, bagaimana supaya kami bisa selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Situasi kondisi yang demikian ini, di mana di antara jemaat ada yang
berada dalam kondisi situasi takut dan seterusnya, bagaimana kami bisa mengembalakan mereka dan iman mereka terjaga. Kemudian yang kedua, bagaimana kami seluruh jemaat bisa saling menopang dan mendukung satu sama lain. Yang kami lakukan ketika kami tahu, kami bentuk satgas gereja. Ketika kami tahu ada di antara anggota gereja yang kena, kami selalu ambil tindakan dan membagi wilayah. Di wilayah di mana anggota gereja itu terkena, mereka akan selalu ditopang oleh jemaat itu berkenaan kebutuhan makannya dan sebagainya kalau mereka isolasi mandiri. Sehingga kita bisa menumbuh kembangkan kerjasama di antara jemaat untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya, terus ke depan ya, mulai selanjutnya adalah bagaimanapun kami tetap berusaha supaya bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan pengembalaan. Ya. Amin, amin. Terima kasih pendeta sharingnya. Nah, teman-teman yang menyaksikan Reconnect malam hari ini, saya menantang teman-teman yang di rumah untuk memasukkan pergumulan dari pendeta Yosia Wartono dalam list pokok doa. Karena kita percaya bahwa kesatuan hati dan doa dengan sungguh-sungguh kita bersama itu memiliki kuasa yang besar. Oleh karena itu, jika teman-teman merasa tergerak untuk menjadi berkat dan ingin memberkati keluarga ataupun gereja tempat pelayanan pendeta Yosia Wartono, silahkan melihat informasi yang tertera di layar kaca. Ada nomor WA pendeta Yosia Wartono dan info pribadi beliau. Silahkan menghubungi beliau langsung untuk memberkati pelayanan di gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti Kediri. Haleluya. Ya. Om Andreas, satu lagi ya. Iya, pendeta. Puji Tuhan bahwa pada akhir bulan Januari saya sudah bisa menyelesaikan menulis satu buku. Wow. Itu renungan singkat selama 1 bulan untuk bulan Desember. Jadi nanti bisa dipakai untuk Desember yang akan datang ini 31. Wah, teman-teman yang berminat bisa menghubungi pendeta Yosia Wartono. Ini sedang masuk cetak ya. Ya, puji Tuhan pendeta. Wow, perenungan yang luar biasa pendeta ya. Ya. Terima kasih pendeta untuk kesempatannya kita bisa bersama-sama di dalam sharing Reconnect malam hari ini. Dan mari teman-teman yang di rumah bersama-sama kami di sini kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan bersama-sama dengan BRB Music Project. Akan ada lirik di layar kaca dan saya mengundang teman-teman untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan malam hari ini kita memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur yang luar biasa.
yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than it more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you than ever before. I need you, Lord. I need you, I need you, Lord. Tell him I need you more. Tell him I need you more. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah meninggikan Tuhan, dan di kesempatan ini juga kita bersama dengan BRB Music Project di session yang kedua ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana pengalaman Pendeta Petrus Agus yang juga memiliki kesan yang luar biasa terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya dan pelayanannya. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang baik untuk bersama-sama kita mendengarkannya, menjadi berkat buat kita. Dan malam hari ini bersama dengan Pendeta Agus Prianto dari Gereja Baptis Indonesia Taman Wisma Asri, kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang beliau akan sampaikan dan menjadi berkat buat kita. Pendeta Agus Prianto, shalom. Shalom. Haleluya, Pendeta. Iya, dan pada kesempatan malam hari ini juga saya ingin bertanya dan Pendeta bisa men-sharekan hal-hal yang tentu akan menjadi berkat buat kita semua malam hari ini. Dan sudah berapa lama Pendeta melayani sebagai hamba Tuhan? Dan bagaimana juga kesan singkat Pak Pendeta Agus tentang kehidupan seorang pendeta? Saya terpanggil untuk mengambil keputusan melayani Tuhan sepenuh waktu. Waktu itu tahun 89, ya waktu ada kaderisasi pemuda di STPI, KKN ya, kaderisasi pemuda nasional ya. Waktu itu saya terpanggil dan keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dan didoakan oleh Pendeta Suwarso. Saya
event pertama kali yang saya ikuti sejak saya menjadi orang Kristen pada waktu itu. Lalu saya sempat bekerja di STBI menjadi karyawan, jadi seorang security. Itu tahun 94 saya masuk, dan tahun 97 saya keluar dan masuk kuliah di seminari di STPI dan sampai selesai. Pelayanan saya waktu itu pertama kali di Gereja Baptis Jatinegara, TPW Amanat Agung Rejomulyo di Lampung Timur waktu itu. Saya melayani di sana kurang lebih sekitar 3,5 tahun lebihnya. Lalu dipanggil oleh Gereja Baptis Indonesia Kebayoran cabang di Sri Bawono, Lampung Timur. Itu mulai dari tahun 2004 lalu kemudian saya dipanggil untuk melayani di Gereja Baptis Indonesia Taman Wisma Asri Bekasi itu tahun 2014. Tidak agak ada 4 ya. Dan sampai sekarang. Jadi kami menghidupi sekali akan panggilan itu, karena sebagai seorang gembala, ketika pertama kali saya terpanggil itu total menyerahkan sepenuhnya hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan kepada Tuhan. Ya, jadi saya memikirkannya, prioritasnya adalah di panggilan itu. Makanya saya tidak berpikir yang neko-neko, kecuali hanya Tuhan, ini aku, utuslah aku, ini panggilan, aku menerima akan panggilan itu Tuhan, dan aku sepenuhnya menyerahkan hidupku untuk melayanimu secara total. Dan saya anak satu, anak tunggal. Bapak saya sudah meninggal tahun 81, jadi tinggal orang tua ibu saja. Jadi ibu saya juga waktu itu belum percaya Tuhan Yesus, dan ketika saya sudah menjadi anak Tuhan, saya injili ibu saya, dan akhirnya ibu saya juga percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis oleh Pendeta Julianus pada waktu itu di Lampung, di cabang Sri Bawono. Maaf Pendeta, berapa lama menjadi gembala sidang, Pendeta? Melayani Tuhan sebagai gembala sidang? Sekitar 20 tahun. 20 tahun ya? Ya. Wah, luar biasa juga ya. Mantap itu pengalaman dan kehidupan yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakannya. Dan terkait dengan situasi keadaan yang setahun ini semua manusia di bumi ya menghadapi dan bergumul, Pendeta. Dan Pendeta salah satu orang juga yang pernah mengalami itu, dan pada kesempatan ini Pendeta juga bisa melewati masa sulit itu. Nah, bisa Pendeta bagikan. Yang pertama, coba ceritakan Pendeta, bagikan, sharingkan seperti yang Pendeta Yosia Wartono tadi juga alami. Pasti masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda juga dengan situasi yang ada itu. Pengalaman Pendeta Agus ketika positif COVID, bagaimana reaksi Pendeta Agus dan keluarga dan juga gereja jemaat yang ada, Pendeta? Ya, baik. Waktu itu kami habis berkunjung di salah satu jemaat kami yang ketika dites dia reaktif, ya. Lalu itu siangnya, ya. Lalu malamnya saya kunjungan. Memang istri sudah mengingatkan, Pak, hati-hati, Bapak ini reaktif. Oh, enggak apa-apa, saya berdoa, saya juga prokes. Nah, tapi saya harus datang karena saya harus memastikan Bapak ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu saya datang, Bapak ini sesak sekali nafasnya dan dia pakai masker, saya juga pakai masker. Lalu istri itu ada istrinya, tapi dia tidak pakai masker karena istrinya ini memang sakit dan seminggu cuci darah 2 kali karena ya dengan sakitnya ini. Lalu itu malam dan besoknya kami mendengar Bapak ini sudah sulit untuk bernafas. Lalu anaknya mulai minta tolong ke tetangga dan diantar ke rumah sakit dan kami dihubungi. Setelah sampai di rumah sakit, memang mungkin sebelum sampai di rumah sakit juga sudah tidak ada sudah. Dan protokol COVID ya saat dimakamkan itu. Lalu ya kami melayani sebagai gembala sidang dan tidak sampai besoknya
istrinya yang cuci darah 2 kali itu seminggu juga dipanggil Tuhan, dan kami juga melayani. Oh, Lalu, nah dari situ memang merasakan badan sangat tidak nyaman sekali, demam. Lalu istri saya juga yang pertama juga demam, lalu anak saya Hans itu juga mengalami hal yang sama, dan orang tua saya. Jadi memang kami komplit, Pak Andreas. Jadi ada saya dan istri, lalu ada anak saya yang umur 5 tahun, lalu ada orang tua saya yang umurnya 82 tahun. Jadi komplit sekali, ada anak muda, ada yang ya masih agak muda, lalu ada yang sepuh. semua positif. Semuanya kena, semuanya positif. Karena kan anaknya yang jemaat kami yang meninggal ini kan pasti di swab, ya, di swab. Lalu ditanya siapa saja yang dekat beberapa hari ini dengan almarhum. Wah, udah disebutkan, ada pendeta saya, istri Semua dan ya? Iya, pendeta saya dan istrinya. Kalau anak kan enggak, karena saya selalu saya tinggal di rumah sama orang tua, enggak ikut. Tetapi kan saya bersatu dengan mereka di rumah itu. Lalu di tracking, ya ketika kami dinyatakan, wah hasilnya positif, lah mulai di tracking beberapa jemaat juga yang ikut melayani juga, dan mereka juga ada beberapa yang positif, ada juga yang negatif juga. Jadi memang kami dikarantina mandiri di rumah. Jadi saya merasakan bahwa wah kaget ketika hasilnya. Karena kan waktu itu masih COVID masih belum booming ya. Ya mungkin masih orang masih takut sekali gitu. Dan ketika saya mendengar saya positif, wah kena COVID yang dulu saya berpikir itu di Wuhan ya, di China. Sampai demikian prokesnya tuh orang-orangnya yang kena COVID itu seperti itu, petugas itu saya kok ngalami gitu. Ya, wah, tertekan juga berarti kita ya dengan situasi itu ya. Iya, sempat shock sih, memang sempat, aduh kaget. Terus sampai bagaimana mengatasinya itu, pendeta? Ya akhirnya tetap ya pasti saya berusaha untuk tetap apa ya, pikiran itu nggak terlalu kencang gitu memikirkan apa akan sakitnya itu, walaupun sebenarnya ada rasa cemas dan kekhawatiran itu, tetapi tetap percaya Tuhan, apa yang kau buat pasti baik ya. Jadi kalaupun saat ini kami mengalami ini sekeluarga itu baik. Dan memang ketika swab pertama positif, lalu kan swab lagi kedua setelah beberapa hari positif lagi, lalu swab yang ketiga positif. Nah itu kan stres orangnya jadinya. Kok positif terus? Kapan negatifnya gitu ya? Padahal kalau di swab kan ditusuk-tusuk. Berapa lama itu, pendeta? Berapa lama kali swab? Saya 3 kali swab. Oh. Ada 1 bulan pendeta di karantina? 1 bulan lebih. Oh, 1 bulan lebih ya? Ya. Wah, cukup. Jadi, ya digembok pagernya, jadi nggak bisa keluar. Saya mau keluar untuk berjemur aja karena di pastori kami kan nggak kena sinar matahari, jadi sinarnya itu di depan. Saya ngeliatin, wah coba saya ada di situ ya. Tapi kalau saya mau keluar kan nggak boleh, karena dulu waktu sebelum saya kena COVID kan saya juga ikut nyemprot dengan satgas COVID itu, kata temennya mereka, tetangga kami. Jadi ketika saya kena, mereka sedih gitu, wah biasanya Pak Agus ini nyemprot, nolongin warga kami, malah dia sendiri sekarang yang kena. Jadi ya mereka menyemangati, Pak Agus semangat ya, ya terima kasih doanya. Jadi berarti termasuk ya bersyukur yang luar biasa juga ya, 1,5 hampir 2 bulan mengalami situasi itu, tapi bisa kalau orang muda bilang move on gitu ya. Ya. Ya itu luar biasa ya. Tapi Tuhan banyak tentunya pasti mendoakan dari rekan-rekan hamba Tuhan, semangat, kami mensupport ya, memberikan makanan, dicentelkan di pagar pastori itu tiap hari. Ya, itu lalu, juga menghibur juga itu pendeta ya. Betul, dari tetangga juga bergiliran itu. Jadi tiap-tiap kakak itu tiap harinya bergiliran. Itu semangat sekali. Bahkan rekan-rekan hamba Tuhan support, menelpon, mengirim vitamin dari BPD Japatara juga, wah luar biasa. Jadi memang kalau saya merasa itu, wah Tuhan memelihara luar biasa. Nah untuk saat ini pendeta, ya, apa yang menjadi pergumulan pendeta secara pribadi maupun juga untuk pelayanan gereja di tempat
pendeta melayani saat ini? Apa yang kira-kira bisa dibagikan untuk kita pun nanti bisa saling mendoakan pergumulan pendeta? Tentunya saya terus berdoa minta hikmat Tuhan dalam kami melayani, ya kami tetap terus semangat, ya terus memberikan yang terbaik total, ya dengan kesehatan yang Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan berikan melalui talenta atau apapun itu, ialah kiranya Tuhan memakai hamba dalam ladang pelayanan. Dan juga pergumulan saya rindu, ya anak saya juga akan melayani juga, ya anak saya satu-satunya si Hans Aditama. Ini saya terus bimbing dia untuk lebih mengenal, ya akan Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap pagi saja baca Alkitab, ya dia mendengar saja karena belum bisa membaca, ya. Tapi itu rutin setiap pagi saja berdoa lalu baca Alkitab. Saya kasih tahu ini pasal ini angkanya ini, dan dia sudah tahu angka, jadi dia mulai senang sekali dengan itu. Jadi saya juga rindu untuk kembali diperlengkapi, ya untuk belajar lagi. Untuk pelayanan kami rindu saat ini untuk renovasi pastori, Pak, karena saat ini pastorinya sudah kropos semua. Ini sudah 35 tahun. Jadi memang tapi aman dari banjir kemarin katanya. Banjir aman, tapi kalau angin tidak aman, Pak. Karena beberapa banjirnya dari apa? sempat kehantam angin, dan itu asbesnya lari semua, terbang ke tetangga sebelah. Sampai segitunya. Iya, tetangga sebelahnya ya minta kompensasi, harus dibetulin, ya kami akhirnya pendeta. Dan ketika keangkat, air hujannya masuk, Pak, karena ini lantainya kan kayu, Pak. Jadi lantai kayu sudah keropos, yang sudah rayapen ini ya tembus ke bawah sampai Baiklah, ke bawah. Pendeta. Iya, siap, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Iya, Andreas. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang menyaksikan Record Next malam hari ini, saya menantang teman-teman di rumah untuk memasukkan pergumulan dari Pendeta Agus Pihanto juga ke dalam list pokok doa teman-teman sekalian. Ada satu pergumulan khusus tentang pastori, tempat tinggal hamba Tuhan di Gereja Baptis Taman Wisma Asri yang harus direnovasi karena seperti yang Pendeta Agus tadi sudah sampaikan dan cukup memprihatinkan, dan kita bersama-sama berdoa dan mendukung, serta kalau di antara teman-teman ada yang terbeban untuk mendukung, bisa juga menghubungi Pendeta Agus melalui nomor WA ataupun dengan info-info pribadi, bisa dengan nomor yang tertera, dan juga bisa mentransfer kalau Bapak Ibu Saudara terpanggil melalui rekening gereja yang tertera di layar kaca malam hari ini. Dan oleh karena itu silahkan teman-teman memperhatikan layar kaca yang akan ditampilkan nomor telepon, baik itu dari Pendeta Yusia Wartono maupun juga nomor telepon dari Pendeta Agus Pihanto, serta informasi-informasi yang lain. Dan saya percaya kesatuan hati, kesungguhan kita dalam mendukung doa, menghadirkan dan memberikan kuasa Tuhan dinyatakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Dan izinkan Pak Pendeta Agus, Pak Pendeta Yusia Wartono untuk saya berdoa, ya, untuk terselenggaranya Record Next malam hari ini, dan bersama-sama BRB Music Project. Ya, mari kita berdoa bersama, Pak Pendeta, ya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kesempatan malam hari ini kami bersyukur dan bersukacita oleh karena kasih anugerah dan pertolongan Tuhan, kami ada sebagaimana ada kami saat ini. Dan pada kesempatan pelayanan bersama BRB Music Project, kami dapat bisa diberkati melalui kesaksian dan juga sharing dengan Pendeta Yusia Wartono dan Pendeta Agus Prianto. Kami persembahkan hamba-hambamu yang luar biasa ini, yang sudah menyerahkan hidup mereka, keluarga mereka, dan semua yang ada pada mereka untuk melayani Engkau. Mari Tuhan, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu,
yang campur tangan terhadap segala apa yang hamba-hambamu ini kerjakan dan lakukan, dan apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan memberkati dan membuat berhasil. Demikian juga untuk gereja dan jemaat yang dilayaninya, Tuhan memberkati dan memelihara kawanan domba gembalaan yang Tuhan percayakan untuk hamba-hambamu ini. Dan biarlah kiranya melalui pelayanan hamba-hambamu ini, setiap orang, setiap jemaat melihat Tuhan dalam kehidupan mereka dan mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan mari teman-teman yang di rumah, kita tutup rangkaian acara ini dengan kembali kita memuji Tuhan bersama BRB Music Project, dan akan ada lirik lagu yang ditampilkan di layar, dan saya mengundang teman-teman sekalian untuk memuji dan meninggikan Tuhan lewat puji-pujian ini, dan kita bernyanyi bersama, mengundang Pendeta Agus dan juga Pendeta Yosia Wartono untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin berkata dan nanti teman-teman menjawabnya. Blessing right back. Jawabannya apa? It's time be a blessing. Ayo, sekali lagi bersama-sama kita berita. Blessing right back. It's time to be a blessing. Haleluya. Dan pujian yang akan kita naikkan malam hari ini menutup rangkaian acara kita. Tuhan Yesus memberkati.
bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Ibu Saudara, kami pasti yakin dan percaya kita diberkati malam hari Amin. ini. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh sehat sampai hari ini. Yes. Semua karena anugerah Tuhan kita masih sampai hari ini bahagia selalu. Haleluya. Karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah ikut bergabung dalam acara malam hari ini. Kita mau sama-sama mengundang Bapak Ibu Saudara lagi untuk bersama-sama BRB Music Project di episode selanjutnya. Tetap nantikan kehadiran kami dan tentunya jaga kesehatan. Tuhan Yesus sayang kita semua dan tetap andalkan Tuhan. Shalom. Shalom.